Hello, good morning class. We met again in this video. Today we are still going to talk about English, but before we focus about English, please give like, comment and subscribe on my channels here. Let's check it out. Well, today we are going to talk about past tense. Kita akan berbicara tentang past tense. Kalau di video di materi sebelumnya kita sudah bahas present tense dan hari ini kita akan bahas past tense. Tapi sebelum kita bahas itu, mari kita perhatikan, pay attention on these examples. Perhatikan contoh berikut ini. Saya makan hari ini atau setiap hari, saya makan kemarin, saya makan besok. Saya makan hari ini, saya makan kemarin, saya akan makan besok. So, what is the difference? Apa bedanya? Ya, dari ketiga kalimat bahasa Indonesia ini, yang berbeda adalah keterangan waktunya. Hari ini atau setiap hari, di kalimat kedua adalah kemarin, di kalimat ketiga adalah besok. Sedangkan di kalimat pertama, kedua, ketiga, kata kerjanya makan, subjeknya juga sama-sama saya. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda hanya keterangan waktu atau adverbnya. Tetapi ketika kita mengubah kalimat ini menjadi kalimat bahasa Inggris, maka kalimatnya akan jauh berbeda. Kenapa berbeda? Karena setiap kalimat ini punya tenses yang berbeda. Sebenarnya apa itu tenses? Tenses adalah perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktunya. Jadi kata kerja makan akan berubah bahasa Inggrisnya sesuai dengan bentuk waktunya. Oke, kita lihat contohnya. Saya makan hari ini atau setiap hari. Nama tensesnya adalah present tense. Maka kata kerja yang dipakai adalah eat. Kata kerja bentuk pertama. Jadi dalam bahasa Inggris ada 4 bentuk kata kerja. Bentuk pertama itu untuk present, kemudian ada bentuk kedua untuk past, kemudian ada bentuk ketiga itu untuk perfect, dan ada bentuk ing nanti. Jadi ada 4 bentuk kata kerja. Bentuk pertama, kedua, ketiga, dan verb ing. Oke, di sini saya makan kemarin. Lihat. Sama-sama makan kan, tapi bahasa Inggrisnya berbeda. Yang di sini I eat, and then di sini I ate. I eat today, I eat every day. I ate yesterday. So the difference is only eat and ate. Bedanya adalah eat di sini ate. Kenapa berbeda? Karena kalimat pertama pakai tenses present tense, kalimat kedua pakai past tense, yang mana ini ate adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi eat bentuk pertama, ate bentuk kedua. Saya makan besok. Saya makan besok. I will eat tomorrow. Di sini menggunakan tenses future tense. Future tense ini akan dibahas nanti di kelas 3. So, kesimpulannya adalah sebelum kita masuk kepada simple past atau past tense tadi, kesimpulannya adalah beda tenses, maka beda pula kata kerja yang kita gunakan. Ingat ya, tenses tadi itu adalah perubahan kata kerja berdasarkan bentuk waktunya. Jadi di sini kata kerjanya eat karena bentuk waktunya adalah present tense. Ada kata kunci today dan every day. Di sini pakai ate karena tensesnya past tense karena ada kata yesterday. Jadi perubahan kata kerja mengikuti bentuk waktunya. Jadi kata kerjanya akan berubah-ubah. Well, kita masuk kepada pengertian dari past tense itu sendiri. Past tense itu adalah to show past action, untuk menunjukkan kejadian di masa lalu. So, kalau kamu punya kalimat, kamu ingin mengubah kalimat ke dalam bahasa Inggris, kita harus tahu tensesnya. Dan apabila dalam kalimat itu menunjukkan kejadian di masa lalu, maka kita harus mengubahnya menggunakan rumus past tense. Jadi, setiap tenses punya rumus. Apa kata kuncinya kalau kalimat itu adalah menunjukkan kejadian di masa lalu? Dia punya kata kunci. Kata kunci yang pertama ada kata yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Lalu ada kata ago. Ago itu artinya yang lalu. Kemudian ada kata last titik-titik. Ini artinya adalah lalu gitu ya. Jadi ago sama last hampir sama. Previous titik-titik itu artinya sebelumnya. Yang titik-titik ini boleh kamu isi dengan keterangan waktu tambahan. Misalnya saya buat minggu. Minggu bahasa Inggrisnya adalah week. Week ago. Minggu yang lalu. Kemudian last week. Minggu lalu. Sama, ago sama week, ago sama last sama. Bedanya kalau kita pakai ago, kata keterangan waktu tambahnya di awal. Kemudian kalau pakai last, keterangan waktunya di akhir. Hari yang lalu, a day ago, atau last day boleh juga ya. Previous juga sama, previous day, hari sebelumnya boleh. Just artinya baru saja.
Kemudian ada kata in. In itu diikuti dengan past year. In itu diikuti dengan past year, tahun di masa lalu. Misalnya in 1945, di tahun 1945. Indonesia merdeka di tahun 1945. Misalkan ada kalimat seperti itu. Coba ubah ke dalam bahasa Inggris. Maka kalimat itu harus menggunakan tenses past tense. Rumusnya harus pakai past tense. Kenapa Karena ada kata in, pada, diikuti tahun 1945. Itu tahun di masa lalu, sudah lewat. Kemudian on diikuti dengan past date, tanggal di masa lalu, sama ya. Oke, misalnya pada tanggal 17 Agustus 1945, itu kan di masa lalu ya, Indonesia merdeka. Maka kalimat itu harus menggunakan tenses past tense. Well, kita masuk kepada berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh, hanya contoh ya. Kata kerja ada banyak. Dan ini hanya ada contohnya saja, perubahan bentuk kata kerja. Jadi, secara besar, kata kerja terbagi menjadi dua bagian. Ada yang regular, ada yang irregular verbs. Kata kerja regular artinya beraturan, irregular artinya tidak beraturan. Oke, regular ini saya ulangin, regular beraturan, irregular tidak beraturan. Kita lihat. Ini ada kurang satu bentuk ya, di sini present past participle. Bentuk pertama, bentuk kedua, ketiga. Harusnya tambahan satu lagi, bentuk ing. Jadi kata kerja perubahannya ada 4. Bentuk pertama present, bentuk kedua past, bentuk ketiga participle, dan bentuk ing ya. Di sini juga sama, di irregular juga sama. Bentuk pertamanya present, kemudian bentuk keduanya past, ketiganya participle, lalu ing. Ya, jadi ada 4 sebenarnya perubahan kata kerja. Jadi ini pembatasnya. Ini adalah pembatas, maaf. Ini adalah pembatas ya. Oke, apa bedanya antara kata kerja beraturan dengan tidak beraturan? Kalau dia kata kerja beraturan, bentuk kedua dan ketiganya sama-sama diakhiri huruf D atau huruf E dan D. Coba kita lihat ya, nih. Ingat ya, disebut beraturan karena bentuk kedua dan ketiganya, ini bentuk pertama, kedua, ketiga. Bentuk kedua dan ketiganya sama-sama diakhiri dengan ED atau D. Lihat, ujungnya sama-sama D kan? Atau ED kan? Ini juga sama, berarti kata kerja call itu disebut dengan kata kerja beraturan. Apa call? Call itu menelpon, memanggil, boleh. Ban itu melarang ya. Ini juga sama. Call, called, called. Kemudian banned, banned. Admit, admitted, admitted. Admit itu mengakui. Ini adalah contoh saja ya, kata kerja banyak. Next, kenapa sebuah kata kerja dibilang tidak beraturan? Lawannya ya ini tadi. Kalau ini dia bentuk ed-nya sama, bentuk kedua dan ketiganya sama, maka disebut beraturan karena disebut beraturan karena bentuk ed-nya, bentuk kedua dan ketiganya sama. Disebut tidak beraturan karena bentuk kedua dan ketiganya tidak sama. Lihat. Di sini became, di sini become, di sini drew, di sini drowned, di sini go, di sini gotten. Got ini ya, bukan go ya, gotten. Fall, fell, fallen. Put. Ini bentuk keduanya sama. Bentuk keduanya put, bentuk ketiganya put, tapi tidak diakhiri dengan D. Maka ini tetap kategorinya adalah tidak beraturan. Cut juga sama. Cut. Bentuk kedua dan ketiga sama, tapi tidak diakhiri dengan huruf D atau ED, maka dikategorikan tidak beraturan, dan begitu seterusnya. Jadi kita berbicara tenses past tense, maka yang kita pakai adalah kata kerja bentuk kedua. Yang ini ya. Boleh yang beraturan, boleh yang tidak beraturan, tergantung kata kerjanya nanti. Baik, sekarang kita masuk kepada rumusnya. Nah, untuk kalimat positif itu artinya pernyataan, negatif itu ada kata tidak, interrogatif itu ada kata tanya. So, positif rumusnya adalah subjek, ketemu kata kerja kedua, ketemu objek. Nah, yang dipakai kata kerja kedua ya, berarti yang dipakai ini. Bisa regular, bisa irregular, tergantung kata kerjanya nanti. Ini hanya contoh sebagian dari kata kerja, masih banyak kata kerja ya. Nanti kamu bisa cek di kamusnya di bagian tengahnya. Well, kemudian untuk negatif, subjek, ketemu kata did, ketemu dengan not, ketemu kata kerja pertama. Ingat, kalau sudah ada kata did, maka kembali kata kerjanya ke bentuk pertama. Catat baik-baik ya. Kalau sudah pakai did, kata kerja kembali ke bentuk pertama, lalu ketemu dengan objek. Interrogatif, did ketemu dengan subjek, lalu ketemu kata kerja pertama,
ketemu dengan objek. Di sini masih menggunakan kata kerja pertama. Kenapa pakai kata kerja pertama? Karena did-nya sudah muncul, kata bantunya sudah muncul. Jadi did ini sama dengan do atau does, cuman bedanya do atau does itu dipakai di tenses present, did ini dipakai di tenses past, gitu ya. Contoh kalimatnya misalnya, dia laki-laki makan bakso kemarin. Kalimatnya positif. Kenapa positif? Karena tidak ada kata tidak dan tidak ada tanda tanyanya. Berarti kalimatnya positif. Rumus positif lah kita pakai. Di sini ada subjek, maka kita masukkan subjeknya adalah dia laki-laki. Kita masukkan he. Kemudian kata kerja bentuk kedua. Kata kerjanya adalah makan. Makan bentuk pertamanya eat. Bentuk keduanya ate. Bentuk ketiganya eaten. So kok tahu? Iya, sudah lihat, kamu sudah paham, kamu sudah hafal isinya. Baik, di sini tinggal kita masukkan eat, ate, eaten yang dipakai kata kerja kedua, maka ate. Kemudian sisanya adalah objek. Berarti bakso kemarin ini objeknya. Kita masukkanlah bakso, bahasa Inggrisnya adalah meatball. Kemarin, semalam itu adalah yesterday. Jadi kalau kita buat kalimatnya menjadi he ate meatball yesterday. Once again, he ate meatball yesterday. Dia makan bakso kemarin. Yang kedua, dia laki-laki tidak makan bakso kemarin. Ingat, ada kata tidak. Setiap kalimat yang ada kata tidak berarti itu negatif. Kalimatnya bentuknya negatif. Maka kalimat ini yang kita pakai. Rumus ini yang kita pakai. Subjek ketemu dengan did, ketemu lagi dengan not, ketemu dengan kata kerja bentuk pertama, lalu objek. Ingat, sudah ada did, berarti kata kerja yang tadi di sini bentuk kedua berubah jadi bentuk pertama. Dia laki-laki tidak makan bakso kemarin. Subjeknya adalah dia laki-laki. Kita letakkan di sini he. Lalu dia minta adalah did, masukkanlah didnya. Kemudian dia minta apa lagi? Not, masukkanlah notnya. Kemudian apa? Kata kerja bentuk pertama. Cari kata kerja dari sini. Apa kata kerjanya? Makan. Bentuk pertama dari makan ya eat. Tadi saya kok add ini add bentuk kedua. Kalau eat dia bentuk pertama. Lalu objek. Objeknya adalah kemarin. Berarti bakso kemarin itu sudah lengkap. Tinggal kita buat he did not eat meatball yesterday. He did not eat meatball yesterday. Next, kalimat berikutnya adalah kalimat interrogatif. Tahu dari mana? Ada tanda tanya, bentuknya pertanyaan. Apakah dia makan bakso kemarin? Oh, ini ketinggalan kata tanyanya ya. Tapi nggak apa-apa. Apakah dia makan bakso kemarin? Kalau kamu cari di kamus, apakah tidak akan ketemu. Yang ada nanti kamu jumpai kata whether atau whether ya. Tapi di sini tidak perlu seperti itu. Cukup kamu lihat kalimatnya. Apakah dia makan bakso kemarin? Ada kata kemarin. Kemarin ini kan tenses past, menunjukkan kejadian yang di masa lalu. Kemarin itu kan sudah lewat. Berarti polanya yang dipakai adalah pola past tense yang untuk interrogatif, yaitu did, ketemu subjek, ketemu kata kerja pertama, ketemu objek, lalu pakai tanda tanya. Misalnya, did-nya kita masukkan, lalu subjeknya, subjek dari kalimat ini adalah dia, masih sama ya, dia laki-laki. Maka did he makan? Makannya minta bentuk pertama, bukan bentuk kedua ya. Untuk negatif dan interrogatif dia minta bentuk pertama. Berarti kita pakailah yang eat saja. Oke, kemudian sisanya adalah objek. Meatball yesterday, tambahkan tanda tanya. Did he eat meatball yesterday? Apakah dia makan bakso semalam atau kemarin? Kalau kamu mau jawab, iya dia makan bakso, maka jawabannya yes, he did. Iya, siapa yang makan itu adalah dia. Maka kita buat he di sini. Kemudian tambahkan kata did. Yes, he did. Ya, dia makan bakso. Kalau nggak makan, no, he did not. No, siapa subjeknya? He, masukkan dia he-nya. Kemudian karena di sini tensesnya past tense pakai did, maka tambahkan did. Karena tidak makan berarti pakai tambah not lagi. No, he did not. Atau did not ini boleh disingkat menjadi didn't. Ya, boleh disingkat menjadi didn't. Itu dia. Well, kita coba dengan contoh yang lain. Try this one. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris. Bahasa ini ada yang ketinggalan ya. Bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Apakah mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu? Mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Oke. Kalimat mana yang positif? Ya, kalimat ketiga itu positif. Karena nggak ada kata tidaknya dan tidak ada tanda tanya. Lalu kalimat mana yang negatif?
Iya, yang negatif adalah kalimat pertama. Kenapa? Karena ada kata tidaknya. Lalu kalimat mana yang interrogatif, pertanyaan? Jelas kalimat nomor 2, karena ada apa? Kah-nya. Berarti rumusnya jangan kebalik-balik ya. Salah rumus, salah juga kalimat yang akan kamu buat. Kita coba, ini rumusnya ya. Saya copy paste dari yang sebelumnya. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Ini ada yang kurang ya, harusnya bahasa Inggris. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris. Tidak, berarti kalimat negatif. Ya, berarti kita buat rumusnya subject, did, not, verb 1, lalu object. Mereka tidak berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Subjeknya adalah mereka. Kita masukkanlah they. Lalu dia minta kata did, masukkanlah did di sini. Habis itu apa? Dia minta not, masukkanlah notnya di sini. Kemudian kata kerjanya bentuk pertama. Kata kerjanya apa? Berbicara. Kata yang dilakukan dengan anggota tubuh itu namanya kata kerja. Berbicara itu pakai anggota tubuh kan, mulut, maka itu adalah kata kerja. Berarti minta bentuk pertama. Bentuk pertamanya adalah speak, berbicara speak. Bentuk keduanya spoken. Kita lihat ya, di sini ada nggak? Kebetulan di sini tidak ada ya, tidak saya tuliskan speak, spoken. Tapi nanti kamu akan jumpain. Ini hanya beberapa contoh ya. Oke, kita coba di sini. Berbicara, they did not speak. Lalu bahasa Inggris, English. 2 hari yang lalu. Yang lalu ago, 2 hari itu 2 days. Maka kita buat, they did not speak English 2 days ago. Subjeknya sudah ada they, did-nya sudah ada, not-nya sudah ada. Kata kerja bentuk pertama speak. Objek adalah kalimat sisanya nih. Bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Oke. Yang ketiga, yang kedua, apakah mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu? Apakah bentuknya adalah pertanyaan. Nih ya. Berarti yang dipakai rumusnya ini. Oke, kalimat ini tensesnya past tense karena 2 hari yang lalu. Kita buat did, masukkanlah did-nya. Lalu apa subjek dari kalimat ini? Siapa subjeknya? Masih mereka. Kita buatlah mereka, they. Kemudian apa? Kata kerja bentuk pertama, kata kerjanya masih speak. Kita masukkan speak. Kemudian objeknya adalah sisanya. Maka English 2 days ago, bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Next, kalimat ketiga, mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Ini kalimatnya positif karena nggak ada kata tidak dan tidak ada tanda tanya. Berarti so, subject ketemu dengan verb to, ketemu dengan objek. Gampang kali rumusnya. Subjek dari kalimat ini adalah kata they. Kemudian kata kerja bentuk kedua. Nah, ini hati-hati. Kalau tadi di kalimat sebelumnya dia pakai kata kerja pertama, ini speak bentuk pertama. Di sini dia minta bentuk kedua. Nah, bentuk kedua dari kata berbicara atau speak tadi bentuknya adalah spoke. Jadi ada speak bentuk pertama, spoke bentuk kedua, kemudian ada ada speak bentuk pertama, spoke bentuk kedua, spoken bentuk ketiga, dan ada speaking bentuk ing. Ada 4 bentuk ya. Speak, spoke, spoken, speaking. Yang dipakai bentuk kedua, speak, spoke. Berarti yang spoke kita pakai. Berbeda kan bentuknya ya. Inilah yang namanya tenses. Kata kerjanya menyesuaikan dengan keterangan waktunya 2 hari yang lalu. They spoke, sisanya adalah objek. Objeknya adalah English 2 days ago. Mereka berbicara bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Subjek ketemu kata kerja kedua, ketemu objek. They spoke English 2 days ago. Jadi itulah dia untuk mengubah kalimat ke dalam bahasa Inggris menggunakan tenses simple past atau dia past tense. I hope you could understand and can make a sentences. Thank you for still watching my video and see you on the next video. And next week we will still focus on simple past. Kita masih akan fokus membahas simple past. Don't forget to give subscribe, like, and comment. Jangan lupa di subscribe.